delicious. Do you want? It's very easy to make it by yourself at home. How to make es teler? Here I tell you how. To make refreshing es teler, prepare the dragon fruit, avocado, sweet condensed milk, coconut water, and ice cube. First, prepare the fruits, dragon fruit and avocado. But before, wash, peel, and cut the fruits. Second, put all the fruits in a bowl. And mix the fruits together. Next, put some ice cube. Put the ice cube on top the fruits to make it fresh. Then, pour sweet condensed milk. And coconut water. Stir well until everything mixes. Next, put the es teler in a serving glass. Finally, serve and enjoy your es teler. Fungsi kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Hello Logos friends, welcome back to Guru Logos Indonesia YouTube channel with me again, Miss Lulu, an English teacher from Sekolah Logos Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal cuplikan video sebelumnya yang kalian tonton itu, nah rasanya seger banget ya, enak banget gak sih? Nah, kalian tahu nggak atau kalian kepikiran nggak saat kalian membuat sesuatu seperti cuplikan yang tayang sebelumnya itu, ada langkah-langkah urutan pembuatannya bukan? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Itu disebutnya procedure text. Tapi, ngomong-ngomong procedure text kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, procedure text yang kita bahas sebelumnya itu tentang es teler. Kalau kita cari dalam bahasa Indonesia, it's very easy for you untuk melihat instruksinya. Ya jelas karena kalian bisa bahasa Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih, ada banyak sekali resep-resep kuliner dari luar negeri yang tentunya enak, tapi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Inggris, terutama procedure text. Kenapa? Karena dengan memahami procedure text, tentunya akan mempermudah kamu memahami panduan-panduan seru dari seluruh dunia. Jadi, tidak cuma resep kuliner, tetapi membuat DIY, atau mengikuti instruksi game online, atau bahkan mengikuti panduan-panduan penggunaan teknologi yang kebanyakan pakai bahasa Inggris itu. Nah, coba bayangin deh, kalian mengikuti tutorial masakan dari chef terkenal luar negeri yang pakai bahasa Inggris, atau mengikuti instruksi game online kesayangan kalian yang pakai bahasa Inggris itu. Nah, gimana kalian ngebayanginnya? Keren bukan? Jadi, belajar procedure text itu tidak hanya untuk ujian aja, tapi bermanfaat untuk seluruh kehidupan kalian. Alright, sekarang kita mulai pembahasan seru ini mengenai procedure text. Apa sih procedure text? Jadi, procedure text adalah teks yang mengajarkan kita cara melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Jadi, contohnya seperti es teler yang ada di cuplikan video sebelumnya. Nah, itu memiliki urutan yang jelas.
mulai dari menyiapkan sesuatu, mencampur, hingga menyajikannya dengan enak dan segar. Nah, biasanya prosedur teks itu berisi 3 bagian utama. Yang pertama, goals. Di bagian pertama ini, kalian sebutkan tujuan dari pembuatan prosedur teks itu sendiri. Kalau melihat dari cuplikan Estelle tadi, berarti goals-nya adalah how to make Estelle. Yang kedua, materials. Nah, di dalam bagian ini kita sebutkan bahan-bahan apa yang akan kita gunakan, termasuk alat-alatnya atau software yang akan kita gunakan jika kalian ingin membuat panduan tutorial digital. Nah, yang ketiga adalah steps. Steps adalah instruksi atau langkah-langkah pembuatan yang biasanya berisikan kalimat perintah seperti cut, mix, dan juga stir. Selain strukturnya, kita juga harus tahu elemen bahasa untuk memahami prosedur teks dengan lebih mudah. Apa aja sih? 1. Imperative verbs. Jadi dalam prosedur teks itu ada yang namanya imperative verbs atau kata kerja perintah seperti mix, pour, dan juga stir. Yang kedua, ada yang namanya connectors atau kata penghubung urutan supaya instruksinya jelas. Contohnya, first, then, next, dan finally. Yang ketiga, adverbs atau kata keterangan untuk cara menjelaskan untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada gently, ada well, dan yang keempat itu adalah simple present tense. Karena ini adalah instruksi yang berlaku secara umum dan tidak membahas tentang masa lampau ataupun masa depan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan cara membuat prosedur teks dalam bahasa Inggris? Jadi, kalau nanti ketemu tutorial atau panduan dalam bahasa Inggris, jangan panik. Kalian ingat aja pelajaran prosedur teks ini dan kamu akan mengerti langkah-langkahnya. Oke, sekarang giliran kalian. Tantangannya gampang. Buat prosedur teks sederhana yang kalian suka dalam bahasa Inggris. Bisa cara membuat makanan atau minuman favorit kalian, cara memainkan game online kalian, atau cara tentang life hack keren. Nah, kalian aplikasikan elemen bahasa yang sudah saya bahas tadi ke dalam teks prosedur kalian itu. Tulis minimal 3 langkah dan juga menggunakan elemen bahasa yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, kalian tulis teks prosedurnya di kolom komentar. Siapa tahu teks prosedur kalian itu bermanfaat untuk teman-teman kalian. Okay, thank you for watching this video. I hope this video is useful for you. Don't forget to like, comment, subscribe, and share Guru Logos Indonesia YouTube channel. Bye!